Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi semuanya. Good morning student. How are you today? All praise be to Allah, wonderful, Allah the greatest. Oke, alhamdulillah ya. Semoga semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, seperti biasa pada hari Rabu ini kita akan mempelajari akidah akhlak. Nah, pada minggu kemarin siapa yang masih ingat kita belajar apa? Ya, pada minggu kemarin kita telah membahas tentang pengertian atau makna dari Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Quddus. Nah, insya Allah pada hari ini kita akan belajar tentang hikmah dari Asmaul Husna dan contoh dari sikap terpuji dalam meyakini Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Quddus. Diharapkan pada pembelajaran kali ini kalian dapat memahami bagaimana hikmah dari Asmaul Husna dan bagaimana contoh sikap terpuji dalam meyakini Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Quddus. Oke, student. Before we start to study, let's reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. And before we start to study, I want to give you an ice breaking, another you can enjoy the video. Oke, selamat belajar dan selamat menyaksikan. Okay, student, in this ice breaking moment, we will sing a song of One and One in English. Okay, let's sing together. One and one, I love my mother. Two and two, I love my father. Three and three, I love brother and sister. From one and two and three, I love my family. Once more. One and one, I love my mother. Two and two, I love my father. Three and three, I love my brother, sister. From one and two and three, I love my family. Thank you. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mempelajari akidah akhlak. Akidah akhlak kelas 4 semester 1. Nah, masih di bab yang sama, yaitu bab 2, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Nah, kita akan mereview sebentar pada pembahasan minggu lalu. Apa itu arti Asmaul Husna? Asmaul Husna yaitu adalah nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penggambaran dari sifat-sifatnya. Jadi, seperti yang kita bahas pada minggu lalu, Asmaul Husna adalah nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penggambaran dari sifat-sifatnya. Nah, pada bab 2 kali ini, minggu kemarin kita telah membahas tentang makna dan dalil dari Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Quddus. Nah, pada kali ini, hari ini kita akan membahas tentang hikmah dan contoh sikap terpuji dari Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Quddus. Ya, yang ada tanda panah warna merah. Jadi, insya Allah sekarang kita akan membahas tentang hikmah dan contoh sikap terpuji dari Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Quddus. Oke. Nah, agar kalian tidak lupa, ini berikut contoh penulisan dalam bahasa Arab dari Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Quddus. Ya, seperti ini contoh penulisan dalam bahasa Arabnya. Selanjutnya, kita ulang lagi, apa itu arti Al-Malik? Al-Malik yaitu Maha Merajai. Al-Aziz yaitu
yang maha perkasa. Kemudian Al-Quddus yaitu yang maha suci. Jadi Al-Malik maha merajai, Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Quddus yang maha suci. Nah, lanjut pada pembahasan yang pertama yaitu Al-Malik. Bagaimana contoh sikap terpuji dari meyakini sifat Al-Malik dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yang pertama, contoh sikap terpuji dari meyakini sifat Al-Malik dalam kehidupan sehari-hari yaitu salah satunya bersikap rendah hati. Ya, jadi kita sebagai manusia harus bersikap rendah hati. Nah, yang kemudian meyakini bahwa segala sesuatu adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata, baik mencakup dunia, alam semesta maupun isinya. Kemudian bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, selanjutnya nih, tidak sombong dalam kekuasaan yang dimiliki, seperti kekuasaan politik, kekuasaan jabatan, kekuasaan kepemimpinan, dan lain-lainnya. Ya, jadi kita sebagai manusia harus selalu bersikap rendah hati, tidak boleh sombong, dalam apapun, baik itu kekuasaan ataupun segala sesuatu yang kita miliki. Karena pada hakikatnya, sejatinya hanya Allah yang maha merajai atas segala sesuatu, baik dunia, alam semesta, beserta isinya. Kemudian contoh kemudian yaitu tidak mencintai dunia sepenuhnya, ya. Tidak mencintai dunia sepenuhnya karena dunia hanya sementara. Nah, selanjutnya meminta segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha merajai. Jadi, kita sebagai manusia, sebagai ciptaan Allah, hamba Allah, selayaknya tidak mencintai dunia. Karena kehidupan yang abadi atau yang kekal adalah setelah kita di akhirat nanti, ya. Jadi kita sebagai manusia juga tidak boleh meminta segala sesuatu selain kepada Allah. Jadi kita harus meminta segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, ya. Nah, selanjutnya kita lanjut pada pembahasan Al-Aziz. Nah, bagaimana contoh sikap terpuji dalam meyakini Asmaul Husna Al-Aziz dalam kehidupan sehari-hari? Contoh sikap terpuji dari Al-Aziz yaitu yang pertama, meyakini bahwa Allah sebagai sumber kekuatan. Ya. Jadi Al-Aziz artinya yaitu maha perkasa. Ya. Dalam contoh sikap terpuji yang kita yakini yaitu yang pertama adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber kekuatan yang maha memberi segala kekuatan, daya upaya kepada hambanya. Kemudian tidak meminta atau mencari pertolongan dan kekuatan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sejatinya memang tidak ada pertolongan atau kekuatan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai hamba yang taat harus meminta dan memohon pertolongan dan kekuatan hanya pada Allah, ya. Tidak boleh selain Allah. Nah, jika kita mencari pertolongan yang selain Allah, berarti itu merupakan syirik, ya. Sementara kita harus menjauhi perbuatan syirik. Ya, syirik itu apa? Syirik itu yaitu meyakini selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi meyakini selain dari Allah itu merupakan perbuatan syirik, ya. Jadi kita harus menjauhi syirik karena syirik adalah dosa yang sangat besar.
Contoh selanjutnya yaitu bersikap tegar dalam masalah dan cobaan. Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa, Maha memberi kekuatan, setelah kita meminta doa ketika misalnya kita ada masalah atau cobaan yang menimpa kita, maka kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan, memohon jalan keluar dan upaya. Ya. Setelah kita memohon, nah, hendaknya kita bersikap tegar dalam menghadapi masalah dan cobaan. Kemudian bersikap sabar dan tegar dalam menjalankan kewajiban agama Islam. Nah, selanjutnya nih, sabar dan kuat menahan amarah, ya. Jadi, kita harus berupaya untuk sabar dan kuat dalam menahan amarah. La taqdob farodada miraron. Nah, la taqdob walakal jannah, ya. Jangan marah, maka untuknya surga. Oke. Itulah tadi contoh sikap terpuji dari Asmaul Husna Al-Aziz. Selanjutnya, Asmaul Husna Al-Quddus. Nah, apa tadi arti dari Al-Quddus? Al-Quddus artinya yaitu yang maha suci. Nah, bagaimana contoh sikap terpuji dari meyakini sifat Al-Quddus dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa dan yang Maha menciptakan semua makhluk dan alam semesta beserta isinya. Kemudian menjauhi diri dari sifat syirik, ya. Nah, kemudian hanya memuji, bertasbih, beribadah dan memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain, tidak ada yang patut disembah, tidak ada yang patut dimintai pertolongan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya beribadah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian contoh sikap terpuji dari Al-Quddus yaitu menjauhkan diri dari perbuatan tercela, perbuatan dosa, ya. Kemudian menjauhkan diri dari pikiran kotor. Nah, siapa yang suka bersuuzon, ya, jadi mempunyai pikiran yang buruk atau pikiran kotor, nah, hendaknya kita menjauhkan diri dari pikiran buruk maupun pikiran kotor. Selanjutnya, menjauhkan diri dari berkata kasar, berkata yang jelek, berkata yang kotor, berkata buruk, ya. Jadi kita sebaiknya menahan diri dari berkata kasar, ya. Tidak dibenarkan berkata kasar, berkata buruk maupun berkata kotor seperti mencela, menghina orang lain, ya, atau menjelek-jelekan, membuli. Nah, selanjutnya menjaga kebersihan hati dengan pikiran yang baik. Nah, kalau kita saja sudah berusaha untuk menjauhkan diri dari perbuatan dosa, menjauhkan diri dari pikiran kotor, menjauhkan diri dari berkata kasar dan buruk. Nah, selanjutnya kita sebaiknya menjaga kebersihan hati dengan pikiran yang baik. Kemudian menjaga hati dengan niat yang baik. Kemudian menjaga kebersihan badan dan menjaga kebersihan pakaian saat beribadah. Nah, niat kita kan segala ibadah diniatkan hanya karena Allah Ta'ala, lillahi ta'ala. Nah, ketika kita beribadah, misalkan ketika kita sholat, hendaknya kita menjaga kebersihan badan, yaitu bersuci dulu, mandi dulu, atau wudu dulu, ya. Setelah itu menjaga kebersihan pakaian saat beribadah. Jadi pakai pakaian yang bersih saat kita beribadah. Selanjutnya, nah, hikmah dari Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Quddus.
Ya, bagaimana hikmah dari Asmaul Husna? Hikmah dari Asmaul Husna yaitu selalu mensucikan dan memperbaiki niat beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari kita perbaiki niat kita beribadah maupun melakukan segala sesuatu hanya karena Allah taala atau lillahi taala, ya. Selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yaitu menjalankan kewajiban-kewajiban agama. Kemudian selalu menjauhi diri dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir, selalu membiasakan diri memohon dan meminta segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, jadi itulah tadi hikmah dari Asmaul Husna. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan akidah akhlak pada kali ini. Semoga bermanfaat. Ya, itulah tadi pembahasan hikmah dan contoh sikap terpuji dari Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Qudus. Apabila ada kesalahan kata, Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.